Karena penghapusan hukuman mati, terpidana mati berada di penjara untuk sementara waktu. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak, mereka menjadi beban bagi pemerintah. Dan terbuatlah sebuah rencana. Sipir memaksa sekelompok terpidana mati untuk naik ke kapal, untuk dipindahkan ke Pulau Kutub tak berpenghuni. Polisi telah menyiapkan tempat tinggal untuk mereka, juga meninggalkan makanan dan peralatan hidup yang diperlukan. Setelah pemimpin tiba di pulau, jadwal resmi dimulai. Mulai sekarang mereka bisa hidup bebas di pulau. Jika ada yang mau pergi, mereka bisa berlayar 300 meter untuk menuju tombol penyelamat. Setelah itu polisi akan datang ke menjemputnya. Polisi meninggalkan kunci borgol dan meninggalkan mereka. Melihat kebebasan di depan matanya, para napi bergegas mencari kunci untuk membuka borgol. Di saat kritis, organisasi menjadi jelas. Sepul penjara menyuruh bawahannya untuk berdiri membuat lingkaran. Setelah membentuk barisan, mereka menjadi agresif. Situasi terlalu kacau. Bahkan saat mereka bebas, tetap tidak bisa mengendalikan keadaan. Di momen krusial, bos menyuruh bawahannya untuk membawa senjata yang ditinggalkan polisi. Yang tidak patuh, akan dipotong dengan pisau dan kapak. Di bawah ancaman itu, tahanan lain hanya bisa patuh. Melihat situasi yang terkendali, bos menyuruh bawahannya untuk tetap seperti itu. Pria itu menyarankan jika ada yang tidak patuh, jadikan umpan untuk ikan. Di sana tidak ada kebisingan. Perkataannya terdengar jelas oleh napi lain. Jika tidak patuh, akan menjadi umpan untuk ikan. Napi lainnya langsung marah. Mereka bergegas maju sambil membawa batu. Dia maju menuju bos. Bos awalnya tidak berniat membunuh orang lain. Tapi karena ahli strategi, dia kehilangan nyawanya. Bawahannya juga diserang semua. Rombongan terpidana mati ini telah jatuh dalam kekacauan. 3 bawahan naik ke atas perahu, berlayar 300 meter jauhnya, untuk menekan tombol penyelamat. Tapi malah membuat tombol itu rusak. Dan saat mereka akan kembali, perahu mereka terbalik. Mereka menjadi umpan untuk ikan. Mendengar bahwa tombol penyelamat telah rusak, para napi kembali tenang, dan mulai menjarah barang-barang. Hanya mantan prajurit yang mengemasi pakaian hangat, juga makanan yang diperlukan. Saat semua orang sibuk menjarah barang, dia pergi ke kedalaman pulau. Dia memakai jaket pelampung dan tas. Dia melakukan tes untuk bertahan hidup 100 hari di pulau itu. Sudah 3 hari tidak makan. Dia mengambil langkah yang sulit. Akhirnya menemukan tebing yang bisa menutupi hujan. Dia menyimpan barangnya dan duduk. Lalu mengambil foto istri dan anak-anaknya, dan mengamatinya dengan cermat. Itu adalah motivasi terbesar untuk hidupnya. Rasa lelah membuatnya tertidur. Keesokannya dia dibangunkan oleh suara gigitan. Dia mendongak untuk melihat. Ternyata makanannya menjadi makanan para tikus. Tak banyak makanan yang tersisa. Dia menegur tikus sambil memungut makanan sisa. Dia menanak nasi di atas api, bersiap untuk beristirahat sepanjang hari. Dia dulu bekerja sebagai prajurit. Dia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Dia menangkap burung dengan mudah. Saat dia sedang membakar burung, seorang pria berwajah bengkak muncul. Dia tampak menyedihkan. Dia tidak memiliki makanan. Tubuhnya cukup lemah. Dia hanya berkeliaran sendiri. Dia mengeluarkan garam terakhirnya, berharap bisa ditukar dengan makanan. Jim memberinya sepotong daging. Mode bertahan hidup Jim berubah menjadi 2 orang. Kehidupan seperti ini tidak mudah bagi semua orang. Keesokannya, mereka sepertinya terlalu banyak makan. Karena tidak ada kertas, pria itu menggunakan foto istri Jim. Jim tidak tahan lagi, jadi dia pergi untuk menendang kepalanya. Pria itu mengetahui kesalahannya. Dia hanya membungkuk dan memohon. Pada akhirnya Jim memaafkannya. Josh berjanji tidak akan menyentuh fotonya lagi. Iklim di kutub utara tidak menentu. Beberapa hari kemudian salju turun lagi. Susah untuk mencari makanan. Setelah mencari seharian, mereka masih belum mendapatkan apapun. Alhasil mereka menemukan pesawat rusak. Tapi pesawat itu membeku. Keduanya tidak memiliki sebatang kayu untuk menyalakan api. Jika menjelajahi pesawat itu, maka hanya akan mati membeku. Jim membawanya ke pantai. Mereka mencuri 2 kantong batu bata. Tapi keduanya telah dibekukan dalam waktu yang lama.
Setelah setengah hari mereka masih tidak bisa memindahkan tas. Di dekatnya ada api yang baru padam. Keduanya berbaring di dekatnya dan menjaga api kecil itu. Pihak lain masih bertempur. Pulau direbut oleh geng lain. Pemimpin dan bawahannya memakai jaket pelampung merah. Dan para napi lain memakai baju biru. Dan dikurung oleh pagar kawat. Setiap hari mereka akan dipaksa untuk memainkan permainan menyeramkan. Yang paling lambat akan ditangkap. Dan diangkat seperti hog yang ditusuk. Dan dijadikan makanan. Hari itu Jim dan Josh tertangkap. Lalu dibawa oleh pemimpin. Awalnya pemimpin ingin memanggang keduanya. Tapi dihadang oleh orang yang pernah dibantu Jim di penjara. Dia melawan pemimpin. Alhasil dia dikalahkan oleh bawahan pemimpin. Pemimpin kehilangan kesabarannya. Dia mengubah jaket ketiganya. Dan menyeretnya ke pagar kawat. Keesokannya permainan berburu dimulai lagi. Yang lain bergegas masuk ke gubuk. Orang tua yang kelelahan diusir dari gubuk. Dia tahu dirinya akan mati. Jadi dia meminta untuk diberi seteguk air. Tapi hanya ada tatapan tak peduli. Akhirnya Josh memberinya segelas air. Malam itu Jim tidak tahan lagi. Dia akan mati kelaparan. Tapi dia tidak mau memakan orang yang tidak bersalah. Jadi dia membuat rencana. Besoknya mereka menolak untuk memulai kontes. Mereka dipenuhi kemarahan dan bersatu. Pemimpin tidak berani bergerak. Jim pergi berunding. Aku ingin mengajak yang lain untuk memperbaiki tombol penyelamat. Semua orang tidak perlu lagi memakan daging manusia. Jika bisa diperbaiki, ada kemungkinan untuk kabur. Setelah berhasil diperbaiki, Jim mengingatkan pemimpin untuk membiarkan pintu terbuka dan membiarkan semua orang keluar. Mereka naik ke pelampung untuk pergi ke perangkat. Setelah setengah hari, diketahui bahwa inti transpondernya putus. Pada dasarnya tidak bisa diperbaiki. Tapi yang menakutkan, saat mereka bertiga pergi, pemimpin mengambil kesempatan untuk menyelesaikan para napi pemberontak. Para napi pemberontak dihabisi. Saat ketiganya kembali, Jim langsung dirobohkan oleh pemimpin. Menyadari situasi yang buruk, dia berkata, aku telah menghubungi polisi. Tak lama lagi polisi akan datang. Tapi pemimpin tidak percaya. Dia menyuruh bawahannya untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba satu bawahannya menusuk leher pemimpin. Lalu bawahan yang lain juga mengikutinya. Mereka tidak bisa hidup sebagai kanibal lagi. Dua orang berhasil mengirimkan sinyal meminta bantuan. Semua orang sangat bersemangat. Geng kedua di pulau itu hancur. Bernegosiasi dengan semua orang untuk mencapai kesepakatan. Yaitu tidak mengadakan permainan barbar lagi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup. Jim membawa harapan bagi semua orang. Dia memberitahu tentang pesawat, dan memimpin mereka untuk menemukan pesawat. Para napi sangat bersemangat untuk memperbaiki. Mereka membongkar pesawat menjadi banyak bagian kecil. Mereka turun gunung dan mencari tempat persembunyian. 3 bulan sudah berlalu. Tim polisi tiba di pulau untuk membuat catatan. Apakah 206 napi masih hidup? Hanya tersisa lebih dari 80 napi. Setelah mengalami tragedi sebelumnya, Jim meminta polisi untuk menyediakan persediaan lebih banyak. Mereka mengisi bahan bakar pesawat. Akhirnya pesawat bisa lepas landas. Tapi kini kabar buruk datang. Polisi membawa rombongan napi baru. Jim bermaksud menunggu stabilitas dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa diduga para napi baru tidak peduli moralitas. Mereka hanya ingin menempati pulau itu. Pulau menjadi kacau. Napi yang tak terhitung jumlahnya mulai saling membantai. Karena semua napi yang terlibat pertarungan adalah pembunuh. Jadi mereka sangat jahat. Puluhan tahanan telah terkalahkan. Melihat situasi pulau yang tak terkendali, penanggung jawab memanggil pimpinan untuk meminta solusi. Pimpinan mengumumkan untuk melikuidasi seluruh pulau. Penanggung jawab langsung memerintahkan bawahannya membawa kapal perang ke pulau. Gunakan senjata berat untuk menghancurkan pulau. Saat ini para napi sedang mempertaruhkan nyawa mereka masing-masing. Rumah kayu tempat tinggal mereka hancur total. Untung Jim dan rekannya berhasil lolos. Saat polisi sudah meninggalkan pulau, keduanya pergi ke tempat persembunyian. 4 orang yang selamat mendorong pesawat ke tepi laut. Tapi pesawat tidak bisa menopang beban 4 orang. Di momen penting, orang yang awalnya takut mati, tiba-tiba memanjat tebing, dan bunuh diri di depan semua orang. Berkat pengorbanannya,
3 orang yang tersisa berhasil terbang. Tapi saat mereka mengira sudah bisa kabur, polisi tiba-tiba menembaki pesawat mereka. Pesawat tua tak bisa menahan gempuran peluru. 2 rekan lainnya tewas seketika. Hanya Jim yang tersisa di pesawat. Pesawat terbang ke arah matahari. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.